Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Arya Bagaskara. Perkenalkan, saya Faria Muldir Ahmad dari DKVE. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hidarinta Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syawira Marsha Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mu'alif Khairuddin Chandra Wijaya. Perkenalkan, nama saya Aulia Arif Eka Febrianto. Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu postmodern, dimulai dari kajian teori, praktek, dan juga sejarahnya. Oke, sebelumnya kata post bisa diartikan sebagai pasca, atau juga bisa diartikan sebagai terlewat batas atau kelewatan batas. Maka dapat disimpulkan bahwa postmodern adalah segala sesuatu yang melampaui modernisme. Kemudian, dalam perkembangannya, terdapat dua golongan yang memiliki perbedaan pemahaman tentang postmodern ini. Yang pertama yaitu adalah para pemikir yang bersikap moderat, di mana mereka memandang bahwa postmodern ini adalah lanjutan dari masa modernisme. Berdasarkan pemahaman ini, postmodern tidak menghapus segala hal yang berbau modern, tetapi memanfaatkan hal-hal baik yang ada di masa modern dan juga memodifikasinya agar dapat diaplikasikan di masa postmodern ini. Hal ini terlihat jelas dalam seni rupa, arsitektur, dan rancangan busana postmodern. Kemudian yang kedua yaitu adalah pandangan yang mengartikan bahwa peralihan dari masa modern ke postmodern ini bukanlah hanya sekedar lanjutan saja, namun adanya perubahan paradigma yang sangat berani atau sangat radikal. Bahkan para pemikir ini menganggap bahwa postmodern ini bukanlah lanjutan dari masa modern. Kemudian yang selanjutnya adalah praktik dari postmodern ini. Postmodern ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan pola atau gambar. Berawal dari suatu konsep cara berpikir baru yang melahirkan ide-ide atau pemikiran di luar kebiasaan di bidang seni dan juga ilmu filsafat. Kemudian, postmodern sampai saat ini terus berupaya untuk lebih dominan dalam pemikiran kreatif. Postmodernisme memberontak pada prinsip pola, keteraturan, dan juga keseimbangan. Kemudian, elemen-elemen visual tidak lagi hanya berdiri sendiri, tetapi mencoba untuk mengubah dari form follow function menjadi form follow fun, dan mungkin tak lama lagi akan menjadi form follow fantasi. Elemen visual ini memiliki sifat seperti garis, bentuk, warna, tipografi, fotografi, dan tekstur yang mana dapat dimainkan dengan bebas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah postmodern ini. Istilah postmodern muncul pertama kali di wilayah seni dan digunakan oleh Federico de Onís tahun 1930-an untuk merespon seni modern. Gaungnya semakin luas terdengar setelah tahun 1960-an atau 1970-an, yakni dalam cakupan bidang-bidang seperti seni rupa, arsitektur, politik, sastra, feminisme, filsafat, psikologi, sosiologi, dan bahkan merujuk kepada antropologi. Revolusi Prancis merupakan salah satu contoh postmodernisme yang dapat dilihat dari lambang, semboyan, tata kelola kota, dan industri, yang semuanya itu merupakan ciri khas dari postmodernisme. Teori postmodern merupakan teori hasil dari filosof dan saintis sekitar tahun 1970-an yang mencoba mengimpresi orang-orang Prancis yang pada saat itu didominasi oleh sifat egoisme. Gaya arsitektur industrial berasal dari Eropa dan pertama kali menyebar pada tahun 1950. Gaya arsitektur ini pertama kali muncul seiring dengan banyaknya bekas pabrik di tahun tersebut yang sudah tidak produktif dan terbengkalai. Agar bisa dimanfaatkan dan nyaman untuk digunakan, maka dilakukan penyesuaian. Namun demikian, karakter asli bangunan tetap dipertahankan dan tidak dihilangkan. Desain bangunannya pun akan dibiarkan tanpa dipoles atau diubah sedikit pun. Seiring berjalannya waktu, penerapan gaya desain industrial tak hanya diperuntukkan pada bangunan serupa pabrik,
namun juga merambah ke arah properti. Kini, gaya desain bangunan industrial banyak diterapkan pada rumah hunian, bahkan bangunan-bangunan komersial sekalipun. Konsep bangunan industrial di era postmodern adalah konsep desain bangunan yang memberikan kesan tampilan setengah jadi atau unfinished. Konsep bangunan industrial terkesan unik, to the point, dan apa adanya yang terinspirasi dari beberapa komponen industri. Konsep arsitektur industrial sangat mengutamakan kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis, dan warna dengan tampilan yang estetis. Penerapan arsitektur industrial lebih mengutamakan penyesuaian fisik dengan berbagai teknik desain bangunan sehingga karakter asli bangunan tidak dihilangkan. Tak jarang, banyak yang menganggapnya sebagai bangunan terlantar. Padahal, di saat yang sama, gaya industrial juga memperlihatkan modernisasi dan kolaborasi antara kesederhanaan dan estetika. Selanjutnya, karakter arsitektur industrial. Menggunakan material daur ulang, mendominasi warna monokrom, perpaduan unsur kayu dan logam, rapi serta berkonsep, meminimalisasi finishing, dan elemen bangunan yang lebih terekspos. Ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis gaya arsitektur minimalis. Nah, minimalis ini sendiri berasal dari kata minimal yang artinya sesedikit mungkin atau sesederhana mungkin. Nah, di sini artinya ia menggunakan tampilan sederhana, sedikit corak, dan bentuk-bentuk yang geometris. Arsitektur ini awalnya berkembang pada abad 19 dengan terfokus pada dua elemen, yaitu pencahayaan elegan dan ruang kosong. Nah, konsep dari gaya ini sendiri yaitu menggunakan elemen-elemen fungsional dan meminimalisir elemen yang non-fungsional dengan menggunakan bentuk yang geometris tadi. Konsep ini juga dibuat untuk lahan-lahan yang terbatas sehingga kesannya tetap sederhana tetapi mencolok. Lalu untuk contoh-contoh di sekitar, kita bisa lihat pada kafe-kafe yang ada dan berkembang di masa kini seperti Kotas Cafe, La Coco Cafe, dan juga masih banyak lagi. Visual Memphis ini lahir pada tahun 1981 di Milan, Italia, dan orang yang mencetuskannya adalah Ettore Sottsass. Pada saat itu Ettore Sottsass itu merasa bahwa kalau desain dan arsitektur pada tahun itu terlihat monoton dan sangat serius. Orangnya seperti ini. Jadi saya akan taruh fotonya di sini, Ettore Sottsass. Dan akhirnya Sottsass melakukan pertemuan dengan 22 desainer lainnya dan membuat gebrakan aliran desain baru. Lalu desainer-desainer tersebut membangun organisasi bernama Memphis Group alias Memphis Milano. Gaya desain Memphis di sini dilahirkan. Konsep dari gaya ini awal mulanya itu berasal dari keinginan untuk mengubah konsep desain yang monoton. Jadi hal yang menjadi ciri khas di desain ini adalah bentuk yang bebas, eye-catching, dengan warna cerah, dan juga dapat dilihat dari segi pemilihan elemen warna dan pola yang digunakan. Nah, gaya Memphis ini biasanya tampak ramai dan ceria. Nah, di Sottsass mengaplikasikan beberapa warna yang mendominasi, yaitu memakai warna-warna primer seperti merah, hijau, dan biru. Tetapi juga Memphis sering menggunakan warna kuning dan juga hitam. Warna hitam pada Memphis biasanya digunakan untuk mempertegas gambar dan outline seperti outline yang membuat gambar terlihat lebih tebal. Selanjutnya dari segi bentuk, Memphis didominasi dengan bentuk bulat, persegi panjang, segitiga, serta tambahan pola-pola geometris lainnya. Dan biasanya disusun secara bebas dan tidak berantakan.
Berikut adalah karakter dari gaya desain karya visual Memphis. Kombinasi warnanya itu neon, pastel, atau primer. Terus bentuk-bentuknya geometris. Terus yang ketiga polanya yang berulang. Yang keempat elemennya unik, lalu mencolok dan juga ramai dan ceria. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa contoh-contoh dari karya visual Memphis, mulai dari karya visual, arsitektur, dan juga interior. Tunjuk ya. Saya akan menjelaskan tentang analisa karya visual postmodern yang berjenis kolase. Analisa karya visual kolase. Kolase atau collage adalah sebuah cabang dari seni rupa yang meliputi kegiatan menempel potongan-potongan kertas atau material lain untuk membentuk sebuah gambar atau rancangan tertentu. Kolase terus berkembang seiring berjalannya waktu, mulai dari futurisme di Italia tahun 1915, gerakan dadaisme di Swiss 1919 hingga 1924, surrealisme di Prancis 1920, konstruktivisme di Rusia 1924. Kemudian kolase muncul kembali dengan wajahnya yang lain pada era pop art dan neo-dada di Inggris dan Amerika sekitar tahun 1950 hingga 1960-an. Kolase setelah pergerakan dada secara perlahan mengalami kemunduran. Setelah sempat ditinggalkan beberapa tahun lamanya, akhirnya kolase muncul lagi pada tahun 1960-an. Seiring dengan permulaan lahirnya gerakan pop art di Inggris dan kemudian menyebar ke Amerika. Selanjutnya dari konsep karya visual kolase. Kolase menawarkan suatu cara yang alamiah untuk mencampurkan bahan-bahan yang berbeda bahkan saling bertentangan dalam satu karya. Kolase menjadi wahana kritik postmodern terhadap mitos seniman tunggal. Perluasan pada teknik kolase ada pada combine painting dan mixed media atau lebih jauh disebut assemblage, berupa rakitan benda-benda bervolume 3 dimensi yang digabungkan menjadi karya seni. Jacques Derrida menegaskan kolase sebagai bentuk utama dari wacana postmodern. Perlahan namun pasti, kolase menarik para pecinta seni ke dalam makna yang dihasilkan kolase tersebut. Karena kolase selalu bersifat heterogen, maka makna yang dihasilkannya tidak mungkin tunggal dan stabil. Kolase menarik para pencinta seni untuk selalu memperoleh makna baru melalui aneka ragam komposisi di dalamnya. Segala campuran dan keanekaragaman itu tidak sekedar untuk menarik perhatian. Daya tarik sebenarnya jauh lebih dalam. Ini merupakan bagian dari sikap postmodern, yaitu menantang kekuatan modernisme yang ada dalam berbagai lembaga, tradisi, dan aturan. Selanjutnya terdapat karakter-karakter dari karya visual kolase. Di sini terdapat 6 karakter, yakni yang pertama dari segi komposisi menawarkan tampilan dengan karakter yang dinamis. Yang kedua menggabungkan elemen-elemen yang berbeda. Yang ketiga, fleksibilitas dan kebebasan. Yang keempat, komposisi yang kontras, ganjil, dan disharmoni. Yang kelima, mengesankan panorama yang chaos. Dan keenam, tidak memiliki prosedur yang baku, tak ada aturan, dan ketentuan yang khusus. Berikut adalah contoh karya visual kolase. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karya visual parodi. Karya visual parodi sendiri dalam era postmodernisme merupakan teknik artistik yang sangat populer dalam dunia seni visual. Gaya ini mengambil elemen dari budaya populer yang sudah ada dan mengubahnya menjadi cara yang kreatif untuk menciptakan karya yang baru. Gaya visual parodi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk media seperti seni rupa, seni grafis, iklan, film, dan televisi. Kalau bicara dalam konteks budaya visual, gaya visual parodi seringkali digunakan menggunakan citra atau simbol yang sudah familiar dengan penonton, dengan mengubah atau memodifikasi citra tersebut. Gaya visual parodi menghasilkan karya yang menarik perhatian dan seringkali mengundang tawa. Selanjutnya, konsep dari gaya visual parodi di era postmodernisme dalam konteks budaya visual adalah menggunakan dan pengolahan kembali elemen budaya populer yang ada untuk menciptakan karya yang baru dan unik.
Gaya ini menekankan pada pengubahan makna dari materi yang sudah ada, sehingga menciptakan karya yang menyampaikan pesan yang baru melalui penggunaan ironi atau humor. Nah, gaya visual parodi juga menentang norma dan konvensi dalam budaya populer dengan mengambil elemen yang sudah ada dan mengubahnya menjadi secara kreatif, sehingga menciptakan karya yang kontroversial atau provokatif. Gaya ini seringkali menyertakan unsur humor yang kuat untuk perhatian dan membuat penonton ketawa. Sementara di sisi lain, ia juga dapat menjadi sarana untuk mengeksplorasi dan mengkritik isu-isu sosial atau politik. Beberapa karakter dari karya visual parodi sendiri ada penggunaan citra dan simbol dari budaya populer yang sudah ada, teknik eksperimental dalam pengolahan gambar, penekanan pada unsur humor, penekanan pada unsur kejutan, tantangan terhadap konvensi budaya populer dan norma sosial, dan penggunaan detail yang berlebihan. Contoh dari karya visual parodi sendiri bisa kita lihat dari parodi-parodi dari poster-poster film, seperti film La La Land yang menjadi La La Land dan sebagainya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.